Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini saya mau memberi tema tentang hal meminta kepada Tuhan. Mari kita langsung saja untuk menyingkat waktu, kita buka di Yakobus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya baca ulang lagi di ayat 2b-nya. Dia berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudaraku yang kekasih, kita kalau mau memperoleh apa-apa, kita harus berdoa. Kata firman Tuhan katakan di dalam firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang keempat. Mari kita baca. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 mengatakan begini, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau membebankan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau menerima, maka kita harus meminta. Firman Tuhan ajar kepada kita di Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Perikopnya hal mengabulkan doa. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan ini berkata, mintalah, maka aku akan berikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Saudaraku yang kekasih, selama ini apakah saudara dan saya sudah meminta kepada Tuhan? Apakah Anda sudah minta sukacita dalam hati? Saudaraku, kalau Anda mau bersukacita, minta kepada Tuhan. Tuhan, hari ini berikan saya sukacita. Hari ini berikan saya damai sejahtera. Hari ini berikan hati saya yang penuh dengan sukacita yang berlimpah. Hari ini berkati aku dengan berkat yang baru. Berikan saya kesehatan yang baru. Berikan saya kemampuan yang baru. Kekuatan yang baru. Semua kita dianjurkan, bukan hanya dianjurkan, Tuhan mau kita meminta kepada Dia. Saudaraku, Yohanes pasal 16 ayat 23 berkata begini. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-23 berkata begini. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah berkali-kali Tuhan selalu berkata, mintalah,
maka kamu akan diberikan. Ada beberapa hal yang saudaraku sampai hari ini kita merasa gengsi. Kita katakan, kalau soal meminta itu kayaknya itu kita bayi rohani. Sebenarnya kita itu tidak usah minta. Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita selalu gengsi atau kita selalu merasa kita udah dewasa rohani. Soal hal minta itu tidak penting. Karena masalah minta itu kayaknya mengemis. Saudaraku yang kekasih, minta itu dengan mengemis beda. Ada ayat yang dimana ada seorang ibu minta bela dari seorang hakim. Dia berdoa bertalu-talu. Dia meminta kepada hakim yang jahat itu. Lalu apa yang terjadi? Hakim itu katakan, dia bilang, daripada ibu ini mengganggu saya, maka saya mengabulkan apa yang dia minta kepadaku. Sebab itu saudaraku yang kekasih, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita pikir bahwa kalau kita minta itu seperti bayi rohani, padahal Tuhan katakan kita harus seperti anak-anak dalam hal kehidupan kita. Artinya kita harus polos. Meminta kepada Tuhan pun jangan yang neko-neko. Minta kepada Tuhan pun jangan berbelit-belit. Minta kepada Tuhan pun jangan pakai politik. Jangan pakai cara bahasa yang manis, bahasa yang dikarang-karang, bahasa yang sepertinya kita perlu susun kata-kata dulu supaya Yesus dengar kita punya permintaan lalu dikabulkan. Tidak. Firman Tuhan katakan kita harus polos seperti anak-anak. Karena firman Tuhan katanya, karena anak kecil inilah yang empunya kerajaan surga. Oleh sebab itu, pagi hari ini ada 3 hal supaya Anda bisa mendapat apa yang Anda minta. Yang pertama, kenapa kita perlu minta? Karena kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, kita sendiri tidak mampu. Dan kenapa kita minta? Karena kita tidak mampu. Kita membutuhkan Tuhan yang menolong kita. Artinya kita berharap kepada Dia. Kita bersandar kepada Dia. Kita sungguh-sungguh mau minta kepada Dia bahwa kita ini tidak mampu. Itu pertama. Dan kedua, waktu kita minta, Bapa kita senang karena kita menghargai Dia. Kita merasa kita itu membutuhkan Dia. Maka sebagai Bapa, Dia akan memberikan kepada kita. Contoh, kalau ada seorang anak, mana kalau anak itu minta sesuatu, sebagai seorang Bapa tidak bangga? Saya sebagai Bapa sangat bangga kalau anak saya bisa datang kepada saya dan dia minta kepada saya. Itulah saya sebagai Bapa selalu ingin memberi kepada anak saya. Apalagi Bapa di surga. Yang ketiga, menunjukkan kita sungguh bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Artinya kita tidak mampu berjalan sendiri. Jadi permintaan kita pun tidak usah neko-neko, tetapi kita minta yang sederhana saja, yang tidak pakai sandiwara. Sepertinya ada udang di balik batu. Tuhan gak mau yang itu. Tuhan mau kita minta yang sederhana, yang tidak berbelit-belit. Kalau anak kecil pasti tidak perlu berbelit-belit. Dia minta apa yang dia inginkan, dia minta kepada Bapa, maka Bapa pasti memberi. Dan yang ketiga, yang keempat, kita harus minta dengan iman. Saudaraku yang kekasih, kalau kita minta kepada Bapa kita, terus kita tanya gini, "Pak, lu bisa kasih gak sih? Pak, mampu gak sih?" Pertanyaan itu sangat tersinggung kepada Tuhan. Artinya kalau Anda ragu kepada orang tuamu, ragu kepada Papa kita, maka Papa kita tersinggung. Nah, kalau kita minta kepada Tuhan, kita tidak punya iman. Kita pikir Tuhan bisa kasih atau tidak, mampu kasih atau tidak, ragu, maka Anda tidak akan dapatkan sesuatu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini saya mau
4 hal. Yang pertama, Anda merasa Anda tidak mampu, Anda butuh Tuhan. Yang kedua, Anda minta karena Anda menghargai Bapamu yang di surga. Yang ketiga, Anda menunjukkan Anda bergantung dan bersandar dan berharap kepada Tuhan. Yang keempat, Anda harus minta dengan iman. Kalau Anda tidak goyah, maka apapun yang Anda minta, maka semua permintaan Anda akan dikabulkan. Dulu saya sangat sulit untuk meminta, sehingga banyak hal yang terhilang karena saya gengsi. Hari ini saya ajar Anda supaya saudara dan saya belajar menerima apa yang Anda mau minta. Pagi hari ini Anda berdoa, meminta kepada Tuhan, bukan untuk melampiaskan hawa nafsu Anda. Tahu, bicara tentang hawa nafsu, kalau Anda minta sesuatu, kekayaan, mungkin Anda minta kaya, minta mobil, minta rumah, minta semua itu untuk melampiaskan hawa nafsu Anda. Bukan itu Tuhan mau, bukan untuk pamer. Tetapi waktu Anda minta, saudaraku yang kekasih, pasti Dia akan kabulkan setiap permintaan Anda. Apakah pagi hari ini, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sudah bertanya? Sudah meminta? Waktu Anda minta, pasti Tuhan akan jawab setiap permintaan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang melimpah-limpah bagi kami. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama berdoa, meminta apa saja, pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan, berikan kami sukacita, berikan kami damai sejahtera, berikan kami berkat yang baru, kehidupan yang baru, kemenangan yang baru bagi setiap keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, anak-anak, kuliah, sekolah, rumah tangga, apapun yang kami lakukan, Engkau jadikan kami berhasil dan beruntung. Sebab itu Tuhan, pagi hari kami mau sambut sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.